فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kama qala Muslim ibnul Hajjaj fi sahihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam sahih beliau, cerita tentang Ka'bah yang diperburuk lagi oleh Abdul Malik bin Marwan setelah dibaiki oleh Abdullah ibnu Zubair. Haddatsana Hannad ibnu Sari qala haddatsana ibnu Abi Zaidah qala akhbarana ibnu Abi Sulaiman an Atha. Jelas ini sanadnya sahih, ma'ruf, mereka para imam. Qala lammah tarata al-baitu zamana Yazid bin Muawiyah, tatkala Baitullah terbakar pada zaman Yazid bin Muawiyah, hina ghazaha ahlus Syam, ketika penduduk Syam memeranginya. Yazid bin Muawiyah memerangi Abdullah ibnu Zubair sebelum Yazid bin Muawiyah mati duluan. Wa kana min amrihi makan, dan perkaranya yaitu peperangannya seperti yang telah diketahui seperti itu. Atau kalau kembali ke Baitullah, yaitu dia tetap dengan keadaannya seperti itu, terbakar karena situasi sedang perang. Tarakahu ibnu Zubair hatta qadiman nasul mausim. Ibnu Zubair membiarkan seperti itu sehingga atau sampai orang-orang berdatangan di musim haji. Ketika musim haji terjadi gencatan senjata. Bahkan sebelum jelas, yaitu selama bulan-bulan suci terjadi gencatan senjata, tidak ada peperangan. Maka semua pihak berkumpul sebagaimana disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, berkumpul di Arafah 3 bendera dari tuan rumah, yaitu Abdullah ibnu Zubair, dan bendera dari Ahlus Syam. Ini istilah bendera, wallahu a'lam, apakah waktu itu betul-betul membawa bendera, wallahu a'lam. Dan dari Irak, yaitu dari rombongannya orang yang waktu itu ingin berkuasa dan mengangkat dirinya sebagai nabi, Mukhtar bin Abi Ubaid. Ada 3 kelompok besar waktu itu. Qal yuridu an yujarri'ahum au yuhazibahum ala ahli Syam. Ibnu Zubair ingin menyemangati orang-orang atau mengelompokkan orang-orang untuk memerangi Ahlus Syam. Falamma sadaron nas, tatkala orang-orang sudah berangkat, sudah pergi lagi, ataukah sodaro artinya yaitu tiba. Walaupun sodaro asalnya adalah datang, sodaro artinya adalah maju ke depan, mungkin adalah yaitu datang dari negeri mereka masing-masing lalu berkumpul di daerah yang di Arafah sana. Ini kalau khutbahnya di Arafah, karena yang ma'ruf memang waktu itu semuanya berkumpul di Arafah. Tapi ada kemungkinan juga ini sebelum di Arafah, mungkin di Mina dan atau setelah itu, yaitu di Mina dan sebagainya. Intinya ini adalah di musim haji. Qal ya ayyuhan nas ashiru alayya fil Ka'bah. Beliau mengatakan, wahai umat manusia, bermusyawarahlah kepada saya tentang Ka'bah. Jelas semua orang akan sedih melihat Ka'bah pecah dan terbakar macam itu. Sementara ini kiblat kaum muslimin,
angkuduha summa abni bina'aha au usallihu ma waha minha, apakah saya meruntuhkannya lalu saya membangun kembali seperti bangunannya, ataukah saya memperbaiki apa yang lemah dari Ka'bah itu, hanya menambal saja dan memperbaiki yang rusak saja. Qala Ibnu Abbas fa inni qad furiqa li ra'yun fiha. Ibnu Abbas mengatakan, saya merasa takut untuk memiliki pendapat tentang itu. Wa ara an tusliha ma waha minha, tapi saya berpendapat Anda baiki saja yang sudah lemah, yang rusak, jadi jangan diruntuhkan. Wa tada'a baitan aslaman nasu alaih, dan Anda biarkan Baitullah dalam keadaan orang-orang masuk Islam di atas Baitullah yang itu, yaitu orang-orang masuk Islam secara bersamaan pada waktu Fathu Makkah, dalam keadaan Ka'bahnya adalah Ka'bah yang itu. Wa ahjaran aslaman nasu alaiha, berupa bebatuan yang mana orang-orang masuk Islam di atas keadaan Ka'bah yang seperti itu, tak perlu dirubah dari asal. Wa bu'isa alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dalam keadaan Ka'bahnya seperti itu. Jadi di sini Ibnu Abbas menggunakan sunnah takririyah, yaitu Nabi datang dalam keadaan Ka'bahnya yang seperti itu, maka biarkan seperti itu. Kalau rusak, maka baiki saja bagian-bagian yang rusak. Dan Nabi tidak pernah merubah. Ini pendapat yang baik seandainya tidak ada hadis yang lebih jelas tentunya. Faqala Ibnu Zubair law kana ahaduhum ihtaraqa baituh. Ibnu Zubair mengatakan, seandainya salah seorang dari mereka rumahnya itu terbakar, maradiya hatta yujaddidah, dia tidak akan rela sehingga memperbaharui rumahnya. Tentunya apa? Ini kembali kepada keperluan. Kalau cuma terbakar sedikit, tak akan kita meruntuhkan rumah lalu membangun lagi. Kecuali kalau terbakar banyak, dikhawatirkan pondasinya sudah reput atau dinding-dindingnya itu sudah melemah. Apalagi apa? Ini polanya mungkin apa? Pola yang di Arab, susunan batuannya tidak seperti pola yang di negeri-negeri kita yang boleh jadi sudah lebih kuat dengan semen, dengan apa. Boleh jadi kalau sekitar terbakar mungkin hanya kayunya yang terbakar, tapi kalau yang di Arab keadaannya lebih lemah, terutama di masa lampau. Sekedar di masa sekarang saja, kalau yang di Damaj itu yang dindingnya dinding batu bata yang dipanaskan dengan matahari saja dan dia cukup kuat. Tetapi ketika kita membakar sampah di dinding itu, langsung kita dimarahi karena mereka mengatakan ini nanti susunannya akan reput karena dia sekedar tanah liat saja, disatukan dengan ada air di dalamnya, namanya tanah liat. Tidak dengan cara dibakar dan dikuatkan dengan semen. Maka kalau seperti itu, kalau kena api dia akan reput, lama-lama akan betul-betul hancur itu dan runtuh. Baik. Makanya Ibnu Az-Zubair mengatakan, kalau rumah salah seorang dari kalian terbakar, pemiliknya tidak akan rela kecuali memperbaharuinya, bukan sekedar membaiki yang terbakar. Ini kembali ke keperluan kalau sekedar rumah sendiri-sendiri. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa kaifa baitu rabbikum, maka bagaimana dengan rumah Rabb kalian? Lebih berhak untuk diperbaiki dengan sangat bagus, dengan sangat kukuh, karena ini bukan hanya 20, 30 tahun, 100, 200 tahun. Bahkan apa diharapkan sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat Ka'bah itu tidak dirubah-rubah lagi, maka harus dibuat sekuat-kuatnya. Ini yang diinginkan oleh Ibnu Zubair. Tayyib. Fa kaifa baitu rabbikum azza wajal. Inni mustakhirun rabbi salasan. Sesungguhnya saya telah istikharah
kepada Rabb saya sebanyak 3 kali. Ada kemungkinan mustakhirun ini berarti sudah terjadi, ada kemungkinan belum terjadi tetapi dia polanya adalah pola jumlah ismiyah, menunjukkan kepastian, menunjukkan tekad yang mustaqir, yang sangat menetap. Baik, maka ada kemungkinan beliau sudah istikharah, ada kemungkinan akan istikharah. Salasan, sebanyak 3 kali. Summa azimun ala amri. Kemudian saya akan bertekad untuk memutuskan urusan saya ini. Falamma madat salas, tatkala sudah berlalu 3 hari, berarti itu tadi adalah tekad yang sangat kuat. Belum istikharah, tapi bertekad akan istikharah setelah mendengar sebagian pendapat. Ajma'a ra'yahu ala ya'an yang kudaha. Beliau membulatkan tekad untuk meruntuhkan Ka'bah, memperbaharui dari awal. Fatahamahan nasu'an yang zila bi awalin nasi yas'adu fihi amrun minas sama. Lalu orang-orang berjaga-jaga, tahama yaitu berjaga-jaga, jangan sampai orang yang pertama naik ke Ka'bah untuk meruntuhkannya tertimpa suatu bencana dari langit. Hatta sa'idahu rajulun fa'alqa minhu hijarah, sehingga naiklah salah seorang lelaki ke atas bangunan Ka'bah, lalu dia melemparkan dari Ka'bah itu sebungkah batu. Falamma lam yarahun nasu asabahu syai'un tataba'u. Tatkala orang-orang melihat dia tidak tertimpa apa-apa, tidak tertimpa musibah sedikit pun, mereka pun susul menyusul. Untuk apa? Meruntuhkan Ka'bah, membangun dari awal. Fanaqaduhu hatta balaghu bihil ard. Lalu mereka meruntuhkan Ka'bah itu sehingga mencapai tanah, yaitu apa? Setara dengan tanah, tinggal asas yang tertanam di bawah tanah. Faja'ala bin Zubair a'midatan yasturu 'alaiha sutur. Lalu Ibnu Zubair menjadikan adanya tiang-tiang. Ini kalau umdah artinya tiang. Umdah boleh jadi adalah asas juga. Asas yang mungkin sudah ditinggikan, ditutupi dengan sutur, dengan langsir-langsir, dengan tirai. Hatta tafa'a bina'u, sehingga bangunannya itu meninggi. Baik. Mungkin setiap hari ditutup karena khawatir kena hujan atau apa. Sampai apa? Kemudian semakin meninggi. Wa qala Ibnu Zubair inni sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul. Sesungguhnya saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laula annan nasa hadisun ahduhum bi kufr. Jika bukan karena orang-orang baru keluar dari kekufuran, masih belum lama keluar dari kekufuran, walaysa indi minan nafaqati ma yuqawwini ala bina'ih, dan saya tidak memiliki nafkah yang menguatkan saya untuk membangun Ka'bah. Lakuntu adkhaltu fihi minal hijri khamsata adru. Niscaya saya telah memasukkan ke dalam Ka'bah ini hijir sebanyak, yaitu sejarak 5 adru, 5 hasta. Wala ja'altu lahu baban yadkhulun nasu minhu wa baban yakhrujuna min. Dan pastilah saya akan membuatkan untuk Ka'bah itu satu pintu untuk dimasuki orang-orang dan satu pintu untuk orang-orang keluar dari situ. Baik, ini menunjukkan Ibnu Zubair memang mendengar dari Aisyah. Lalu beliau, sebagaimana yang telah kita lewati, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Sahih Bukhari dan dari Sahih Muslim, mendapatkan juga dari apa? Yaitu meminta kepastian juga dari Masruq, dari Aisyah, juga Yazid, Al-Aswad ibnu Yazid dari Aisyah dan yang lainnya. Nah, setelah pasti memang inilah cerita dari Aisyah dan dia adalah wanita yang sangat terpercaya, salah satu ummahatul mukminin dan yang ilmunya paling tinggi di kalangan wanita, ini sudah pasti tak mungkin didustakan.
Maka beliau bertekad menjalankan hadis Nabi tadi. Baik, ini adalah sunnah qauliyah, dalam artian Nabi menyebutkan yang benar adalah begini. Dan juga apa? Sunnah yang ketiga, yaitu sunnah hammiyah, yaitu tekad Nabi. Bertekad seandainya bukan karena dua penghalang, beliau bertekad melakukan itu. Makanya ada lam jawaban lil qasam di sini, yaitu dia adalah taukid. Jadi di sini Ibnu Zubair memiliki 3 dalil. Yang dari Nabi adalah apa? Yaitu sunnah qauliyah dan juga sunnah hammiyah. Dan dalil yang ketiga adalah qiyas aulawi, tentang masalah kalau rumah kalian terbakar, niscaya dia ingin memperbaharuinya. Maka bagaimana dengan rumah Allah Ta'ala? Jadi Ibnu Zubair punya 3 dalil di sini, pendalilan. Tayyib, kemudian qala fa ana ajidu ma unfiq. Saya mendapatkan apa yang boleh saya infakkan. Kaum muslimin kekuasaannya sudah luas sekali di zaman Ibnu Zubair. Tayyib, sudah sampai di Khurasan, sampai di Irak, sampai di Syam, seandainya tidak ada perpecahan itu, juga sampai di Mesir. Jadi kekuasaan yang sangat luas. Maka kekayaan itu banyak. Walaupun Ibnu Zubair orangnya zuhud sekali, bukan maksudnya beliau bermewah-mewah, bukan. Tapi duit negara banyak, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Baitullah. Walastu akhafun nas, dan saya tidak mengkhawatirkan orang-orang, atau boleh jadi saya tidak takut pada orang-orang. Karena apa? Mereka sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam. Kalau masih terpikir dengan kekufuran, ini memalukan. Dan mereka adalah apa? Para sahabat dan tabi'in. Insya Allah tidak mengalami yang seperti itu. Makanya tidak ada penentangan sama sekali dari kalangan sahabat dan tabi'in, penentangan yang jelas. Kecuali dari apa? Politiknya si Abdul Malik bin Marwan, yang tentunya salah besar beliau. Adapun para ulamanya, ulama sahabat dan tabi'in, tidak ada penentangan yang zahir. Wallahu a'lam, kecuali sekedar dari Ibnu Abbas tadi, sebelum itu terjadi beliau merasa khawatir kalau punya pandangan yang lain, sekedar itu aja. Bukan berarti beliau tidak setuju dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan di sini qal fazada fihi khamsata adru'in minal hijr. Lalu Ibnu Zubair menambahkan pada Baitullah 5 hasta dari hijir. Yaitu apa? Hijir masuk ke area Ka'bah, ke dinding Ka'bah. Hatta abdalahu usan nadharan nasu ilaih, sehingga nampaklah pada Ibnu Zubair asas-asas yang mana orang melihat kepadanya. Fabana alaihil bina. Lalu Ibnu Zubair membangun di atas asas itu, membangun bangunan. Maksudnya asas yang mana? Bukankah tadi bangunannya sudah meninggi? Yaitu asas antara Ka'bah yang lama dalam artian Ka'bah jahiliyah, istilah jahiliyah kalau kita bilang jahiliyah, Ka'bah yang dibuat oleh orang-orang Quraisy, sampai ke hijir. Ternyata sebenarnya di bawah tanah itu ada asas Ibrahim, masih ada. Jadi itulah yang benar. Bangunannya memang sampai ke hijir. Lalu beliau membangun sampai menutupi hijir, menjadikan Ka'bah memang apa? Jadi agak panjang, seperti pola yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Ibrahim dan Ismail alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan di sini, yaitu dalam hadis ini, wa kana tulul ka'bati samaniyata asyara zira'an. Panjangnya Ka'bah itu 18 zira', 18 hasta. Falamma zada fihi istaqsara. Tatkala beliau menambahkan di situ, beliau menilai ini pendek. Fazada fi tulihi asyarata adru'. Maka beliau menambahkan 10 zira'. Wa ja'ala lahu babain. Beliau menjadikan ada 2 pintu untuk Ka'bah. Ahaduhuma yudkhalu minhu wal akhar yukhraju min. Yang pertama untuk dimasuki, yang kedua untuk yaitu orang keluar darinya. Falamma qutila Ibnu Zubair, tatkala Ibnu Zubair terbunuh,
radhiyallahu an. Ini tentunya apa? Setelah Yazid bin Muawiyah mati dan pemerintahan Syam kosong waktu itu. Kemudian Abdul Malik bin Marwan ingin berangkat dari Syam menuju ke Hijaz untuk membaiat Ibnu Zubair semula. Tapi kemudian orang-orang Syam yaitu apa, membujuk dia untuk jadi raja saja. Karena selama ini juga kekuasaan dipegang Bani Umayyah. Kenapa Anda mau membaiat Ibnu Zubair? Jelas pada waktu itu Ibnu Zubair sudah jadi penguasa yang sah. Ketika apa? Ketika siapa tadi itu? Yazid bin Muawiyah mati. Adapun sebelum Yazid bin Muawiyah mati, memang tentunya ini ijtihad yang keliru dari Ibnu Zubair dan telah ditentang oleh Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lain. Ditentang untuk melakukan, kalau bahasa kasarnya adalah apa? Pemberontakan. Tapi para ulama memberikan udzur, waktu itu hadis belum dikumpulkan, belum dibukukan, sehingga boleh jadi Ibnu Zubair tidak mendapatkan dalil-dalil itu. Adapun setelah Yazid bin Muawiyah mati, terjadi kekuasaan yang berpusat, yang semula berpusat di Syam itu kosong. Sementara Ibnu Zubair telah menetapkan dirinya dan dibaiat oleh jumhur kaum muslimin dari berbagai negeri itu sebagai Amirul Mukminin. Maka beliau adalah Amirul Mukminin. Kesalahan yang lama, beliau sahabat, diampuni atas ijtihad yang keliru. Nah, kemudian masalahnya Abdul Malik bin Marwan kemudian termakan hasutan orang-orang Syam untuk menjadi raja. Akhirnya dia memposisikan diri sebagai raja. Akhirnya ada dua kerajaan, yaitu pecah kerajaan muslimin. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid mengumumkan dia sebagai raja di Kufah. Maka terbentuk tiga kerajaan, yaitu apa? Tiga pemerintahan. Nah, tatkala Ibnu Zubair terbunuh, dan ini setelah Mukhtar bin Abi Ubaid mati, tentunya dia kalah melawan pasukan Ibnu Zubair yang datang dari Basrah yang dipimpin oleh Mus'ab Ibnu Zubair, saudara dari Ibnu Zubair. Nah, setelah itu memang perang, tinggal apa? Pasukan Syam melawan pasukan Hijaz, dan Ibnu Zubair telah kita lewati, ini kalah di masa kepemimpinan, yaitu yang panglima perangnya adalah siapa itu? Hajjaj bin Yusuf itu. Dengan apa? Serangan-serangan memakai batu besar manjanik. Tatkala Ibnu Zubair telah terbunuh, katabal Hajjaj ila Abdul Malik yukhbiruhu bidzalik. Hajjaj, yaitu Ibnu Yusuf As-Saqafi yang jahat itu, dia menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan tentang masalah ini, yaitu tentang Ka'bah yang dirubah-rubah oleh Ibnu Zubair. Wa yukhbiruhu anna ibn Zubair qad wada'al bina'a ala usin nadhara ilaihil udul min ahli Makkah. Dan menghabarkan bahwasanya Ibnu Zubair telah meletakkan bangunan di atas asas yang dilihat oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang agamanya lurus dari penduduk Mekah. Yaitu memang mereka bersaksi, mereka melihat asas itu antara Baitullah dengan Hijr. Lalu Ibnu Zubair menjadikan ini bagian dari Ka'bah juga. Fakataba ilahi Ibnu Zubair, inna lasna min taltiq Ibnu Zubair fi syait. Abdul Malik mengatakan, kami tidak ada urusan dengan taltiq. Taltiq itu adalah apa? Dari latoha itu membuat kotor, yaitu pengotoran Ibnu Zubair terhadap Baitullah. Padahal Ibnu Zubair yang betul, Anda yang tidak tahu, Anda bukan sahabat Nabi. Tayyib. Amma mazadahu fi tulihi fa'aqirruh. Adapun yang dia tambahkan pada sisi panjangnya, maka biarkan saja. Wa amma mazadahu minal hijr faruddahu ila bina'ih. Adapun tambahan yang dia buat dari hijr, yang sampai hijr masuk ke Ka'bah juga, maka kembalikan kepada bangunan yang semula, yaitu bangunan Quraisy. Padahal semula yang sebenar, nenek moyang yang benar adalah yang di atas-atas, yaitu bangunan Ibrahim dan Ismail. Wa suddal babal ladzi fatahah
dan tutup pintu yang dia buka. Ini juga kesalahan Abdul Malik, dia tak tahu hadis tentang masalah ini, atau mungkin dia sudah tahu tetapi masalah politik. Fana qadahu wa a'adahu ila bina'ih. Lalu Hajjaj pun meruntuhkan Ka'bah tadi, tapi di bagian yang memang diperintahkan untuk diruntuhkan, dan dia mengembalikannya kepada bangunan semula yang sebenarnya tidak sampai semula betul tentunya. Ikut bangunan nenek moyang, tapi nenek moyang yang tidak seberapa lama. Nenek moyang yang sebenar adalah yang di nabinya para ahli tauhid, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tentang masalah Ka'bah ini. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.